Itu konsekuensi dan implikasi dari penggantian Undang Dasar 45. Ya, kuasai presidennya, ya, kuasai presidennya, kuasai ekonominya, dan kuasai politiknya. Sudah selesai. Nah, kalau tiga itu dikuasai, mau lagi berbicara pemilu jujur, masih bisa berbicara keadilan, masih bisa berbicara moralitas. Tidak ada cerita mati itu ya. Nah, itulah teori saya. Jadi bukan sekadar istilah-istilah ini ya. Kira-kira gitu. Iya. Ya mudah-mudahan para ilmuwan semua juga unsur-unsur masyarakat bersatu gitu untuk kembali menyuarakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus. Itu saya anggap cuma solusi saja. Dan saya mendukung Prabowo karena selalu mengatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu yang dia maksud. Jangan pernah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 2002 adalah Undang-Undang Dasar 45. Bukan itu. Dia rusak. Saya ini di beberapa hari yang lalu kan saya sebut. Tidak ada sistem politik di dunia ini yang paling canggih. Ya, yang paling canggih ini. Kecuali Indonesia. Kenapa? Karena ada metastruktur. Apa metastrukturnya? Ada MPR. MPR itu adalah institusi penjelmaan rakyat, bukan institusi perwakilan rakyat. Demokrasi batasnya hanya institusi perwakilan politik. Demokrasinya Amerika. Ya. Kalau kita penjelmaan rakyat, kalau sudah dikatakan dia rakyat menjelma ke dalam dirinya, apanya lagi Anda meragukan? Apa pentingnya pemilihan langsung? Apa pentingnya? Oh, ada yang mengatakan pemilihan langsung lebih bagus karena rakyat langsung meneliti. MPR bisa kau suap. Pak Amin Rais itu kenapa dia awalnya setuju pemilihan langsung? Karena dia dalam pikirannya rakyat sulit disuap, terlalu banyak katanya. Tapi kenapa dia kembali ke Undang Dasar Pak Amin Rais ini? Kenapa dia mau kembali? Karena dia sadar ternyata pikirannya salah. Pertanyaan saya sekarang, Anda mau teruskan rakyat rusak? Ini bicara rusak-rusak ya. Mana lebih suka, DPR-nya rusak atau rakyatnya rusak? Dua-duanya. Kalau saya, kalau memang pemilihnya harus ada yang rusak, jangan rakyat yang rusak. Ya, itu kan kalau di DPR kan mungkin hanya perwakilan segelintir ya. Ya kalau misalnya ini, kita mengatakan takdir kita mengatakan bahwa MPR harus rusak, DPR harus rusak, biarlah dia rusak, jangan rusak rakyat. Kalau dua-duanya sudah rusak, karena rakyat bisa menggantikannya ya. Ya. Banyak bibit-bibit. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menghukum elit, yang dia hukum adalah umat. Yang dihukum adalah kaum. Atas tingkah, atas perilaku. Ya, karena itu saya katakan, yang berbahaya bukan republik oligarki. Yang berbahaya adalah republik mobokrasi. Segerombolan orang jahat memerintah, didukung oleh massa jahat. Ingat itu. Itu teori penting, tapi jarang ilmuwan. Pernah dengar? Ilmuwan mendengar itu, membahas itu. Apa itu mobokrasi? Segerombolan orang jahat yang memerintah, yang didukung oleh massa jahat. Tidak ada. Itu ketakutan saya. Lama-lama Anda orang jahat, pemerintah juga. Saya orang jahat, pemerintah juga. Bang Haji, pemerintah juga. Dia orang jahat. Akhirnya apa? Kita adalah segerombolan orang jahat. Dan masing-masing punya pendukung. Massa, tapi massanya jahat. Jadi ketiga-tiganya kita di sini gerombolan jahat dan punya pendukung jahat semua. Lama-lama hilang. Ya negaranya. Ya tunggu aja Tuhan. Kalau Tuhan sistemnya pasti akan rontok. Enggak. Begitu kan? Enggak rontok. Maksudnya itu kan merusak jadinya gitu. Enggak rusak bagi orang yang baik. Oh, ya, bagi Mbak Leni sama mereka enggak ya? Ya kalau Mbak Leni jahat, saya juga jahat, Bang Haji juga jahat. Ya, dan kita sudah kuasai semua. Bernilai jahat ya. Udah bernilai jahat. Semua rakyat juga sudah jahat. Kan rakyat jahat tadi. Tinggal nunggu azab dong ya. Makanya saya bilang tadi, beberapa negeri, beberapa kaum dihancurkan karena tidak ada lagi yang bisa memperbaiki. Ya, itu ya. Kesadaran itu yang harus ditumbuhkan ke masyarakat. Ya, tapi makanya diberitahu bahwa saya ingin beritahu, ya kalau Anda selama ini sudah menderita, merasa miskin,
begini ada keresahan, silakan nikmati. Itu karena ulama mau menerima suap. Hanya karena suara 20.000. Hanya karena dikasih 100.000, makan itu. Ya kan? Jangan sampai kita itu kesandung dulu ya. Iya. Jangan sampai ada bencana dulu baru kita sadar. Gitu. Nah, itulah politik. Tapi maaf ya, teori saya punya data banyak. Teori saya dalam. Sampai ada strategi. Mbak Leni oligarki sosial. Saya oligarki politik. Bang Haji oligarki ekonomi. Ya. Ternyata penelitian saya punya cara untuk mempertahankan ini. Penelitian saya. Itu ada kelompok, ada 4 kelompok. Untuk mempertahankan, kita bangun ini, ada kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang melakukan propaganda. Kelompok yang mendata itu. Ya, yang menyuap, kamu calon oligarki. Kamu ini. Pokoknya kita dia menciptakan masyarakat oligarkis. Itu kelompok itu. Kelompok yang kedua adalah mendata semua. Siapa ini oligarki yang berbahaya didata. Jadi musuhnya Mbak Leni ada, musuhnya Bang Haji, musuh saya ada. Kita oligarkis ya. Kita anggaplah kita oligarki kembar 3 ya. Kita bersatu apa? Nah, setelah dikumpulkan yang jahat-jahat ini, orang baik sebenarnya. Didaftarkan semua, aktivis baik, ulama baik, ya intelektual baik, di situ semua dikumpul itu. Tapi bagi oligarki itu adalah musuh. Nah, siapa yang membahayakan dirinya, itu yang dieksekusi. Jadi kayak kasus penyiraman air keras, itu buktinya. Jadi yang disiram air keras. Jadi dipetakan siapa yang mengganggu gitu ya. Ya, dia dieksekusi nanti. Jadi ada ada eksekusinya menggunakan hukum, ada di luar hukum. Ya. Dan yang menarik dimulai dengan perusakan nama baik, kehormatan. Ya, dicari-cari itu ya. Dicari-cari dibuat, apalagi dengan teknologi maju sekarang kan. Kalau yang lain seperti santet apa kan, makanya kan biasa itu pemuda hati-hati bicara nanti disantet. Nah itu sebenarnya itu kelompok itu dan memang ada. Ada itu ya. Jadi kelompok yang mengeksekusi, terus kelompok yang apa? Yang membesarkan oligarki yang kelompok terakhir ini adalah kelompok yang membesarkan oligarki kayak ini loh, kayak ikan lele yang sudah tersebar tadi, oligarki semua kan lele semua, baru dipindahkan kolam besar, yang mana mau dipotong. Nah gitu, kalau musuhnya. Nah kalau dia lain lagi, siapa yang mau jadikan semacam biang penghasil dia, pemerintah kan? Ada ya sesama dia ya, oligarki sesama kita ini, Mbak Leni punya calon. Bang Haji punya calon, saya punya calon. Jadi ada banyak sekali. Jadi oligarki itu kan memang segelintir orang. Segelintir orang tidak pernah habis. Serem ya, kayak mafia aja jadi. Yes, pasti. Karena memang itu implikasi, itu konsekuensi dan implikasi dari penggantian Undang-Undang Dasar 45. Ya, kuasai presidennya, ya, kuasai presidennya, kuasai ekonominya dan kuasai politiknya. Udah selesai. Nah kalau 3 itu dikuasai, mau lagi berbicara pemilu jujur, masih bisa berbicara keadilan, masih bisa berbicara moralitas, tidak ada cerita mati itu ya. Karena itu saya teori saya ini ya bukan teori spekulatif, ini adalah teori empiris. Data penelitian saya mulai tahun 2000 sampai 2017. Itu saya itu. Jadi 2017. Ya, jadi sejak 2000 saya sudah ngomong oligarki. Dulu secara tidak langsung saya bantu Jeffrey Winter. Ya, Jeffrey Winter ya, intelektual Amerika yang ingin memfokuskan diri pada oligarki. Jadi bukunya itu kan oligarki itu, tapi larinya ke ekonomi. Ya jadi dia lihat dia sisir itu. Nah, penting untuk saya bahwa masih ada oligarki 2 yang belum disorot, oligarki politik dan oligarki sosial. Dan ini yang berbahaya yang terakhir ini, oligarki sosial. Karena ulama ada, pendeta kena semua, dosen bisa semua. Tidak ada yang bisa, karena itu diserang moralitas. Ya.
Ya serem memang itu. Karena itu kemudian Yakin ya Bang Said. ya saya prihatin karena itu kemudian tidak pernah baik di tingkat praktek. Itulah teman-teman aktivis disibukkan dengan pembicaraan itu. Makanya saya ajak janganlah bermain di air keruh. Sekarang kita ke sebab yang mengerukan. Kenapa pribumi ditindas? Miskin. Karena pribumi memang tidak mau di ini. Otaknya ada, kelihatan, pelakunya ada. Saya bisa sebut orang. Saya bisa sebut. Tapi nanti ini kan orang hukum. Makanya terakhir ya, ini terakhir sesi terakhir. Sesi terakhir ya, saya minta gini. Saya minta semua calon pejabat, terutama yang pejabat politik, kalau dia mendaftar di pemilu, dia calon dicabut hak politiknya. Tidak boleh lagi mengadu. Polisi bawa dia pencemaran nama baik. Ya, Jadi agar bebas kritik. bebas kritik. Semua juga yang sudah itu baru dicabut. Baru saja memenuhi. Kalau tidak, dialah yang menggunakan undang-undang ITE. Dialah yang menggunakan undang-undang pencemaran nama baik. Kita tidak ada leluasa karena kesalahan sedikit. Dia menyembunyikan bukti, dia menghalang-halangi bukti di pengadilan, kita tidak bisa. Masuklah penjara kita. Boleh juga tuh ya. Ya. Ya, itu memang solusi teoritis. Mulai sekarang, ya. Jadi kalau ada calon pejabat, Anda kehilangan. Jadi kalau saya mengatakan Anda tidak punya ijazah, Anda harus buktikan. Jangan marah. Ini sekarang ini kan Kecuali hal-hal yang melanggar HAM ya. Iya, kalau membuktikan Enggak. ijazah kan bukan masalah HAM. selama 3 itu, karena pemimpin politik harus diuji oleh 3. Pertama kapasitas politiknya, yang kedua kapabilitas politiknya, yang ketiga integritas politiknya. Saya pertanyakan, Mbak Leni saya pernah dengar Mbak Leni ngambil biliknya orang, barangnya orang. Data ini valid dari tetangganya, dari keluarganya. Tapi karena Mbak Leni kuat, Mulyadi itu pembohong. Akhirnya laporlah itu Mbak Leni itu. Malah berbalik. Ya. Malah berbalik ke saya. Fitnah. Jadi dianggap fitnah. Karena itu saya minta, Karena nama baik. ya, karena itu saya minta ketika Mbak Leni mencalonkan diri jadi bupati di Medan, di Medan misalnya, sejak itu mendaftar sudah tidak bisa ngomong, tidak boleh bela diri, tidak boleh melapor di polisi. Nah, itu saya minta itu, ya. Itu saya minta itu. Seru nantinya nih kalau kayak Baru calon sudah dilarang, apalagi kalau pejabat. Pejabat dikirimi nulis orang yang nulis dikejar-kejar. Kenapa bukan itu yang dikejar-kejar? jadi butuh politisi yang tangguh mentalnya nih kalau kayak begini dicabut. Bukan tangguh mental, memang harus begitu. Itu namanya etika politik. Dan itu di Amerika Serikat berlaku. Ya, Amerika Serikat. Pejabat politik tidak boleh menghina rakyat. Di Amerika. Kalau ada yang menghina, tidak perlu proses pengadilan. Langsung tanda tangan mengundurkan diri. Ada. Coba tanya Pak Prof. Rashid. Dia paham betul itu. Karena Prof. Rias pernah sekolah di Amerika dan dia mengamati itu. Ya kan? Ada pejabat, ada 3 pejabat yang dicerita itu. Ya. Ada wali kota Atlanta, dia mundur karena pernyataannya. Itu perempuan yang suka jalan malam, kalau tidak bisa bela diri, diperkosa, nikmati saja. Nah, kan? Di Indonesia ada sejenisnya. Harga daging naik, makan bekicot. Itu harus mundur itu. Ya. Jangan nunggu di reshuffle ya. Ya. Jangan nunggu dia reshuffle. Nanti kita bicara yang kedua. Iya. Kalau masalah itu reshuffle ya. Terus yang kedua, ini loh. Kandidat presiden Amerika Serikat. Saya lupa namanya. Ya. Saya lupa namanya. Ini menarik. Ya. Semua survei, semua dia menobatkan dia. Bahwa dia adalah presiden terpilih. Saya lupa namanya. Tapi karena di subuh buta, dia keluar dari apartemen perempuan yang ada suaminya. Ditangkap kamera oleh wartawan. Dipublish. Ya. Jadi Amerika Serikat bermoral loh. baru keluar. Ya kalau di Indonesia lolos itu. Karena dia belajar pengacara itu. Pengacara yang ngomong, siapa yang mengedarkan foto ini? Pencemaran nama baik. Nah, Luar biasa, padahal itu Amerika. lebih beragama sebenarnya ya di kita. Itu di Amerika, itu bukan fakta. Tidak percaya, tanya Prof. Rias. Yang ketiga itu apa lagi? Ada satu itu. Ya, waktu itu presidennya kena tembak kakinya, masuk rumah sakit. Wakil presidennya keluar negeri. Dia yang jaga istana. Dia keluarkan pernyataan, I'm in charge.
Dia mengatakan saya berkuasa. Marah rakyat Amerika itu. Mundur dia, Pak. Selesai dia. Semacam gedung putih ya. Itu dia, tidak boleh dia main-main publik. Itulah alasan saya. Pokoknya kalau ada pejabat publik, tidak boleh lagi. Lebih sportif ya jadinya. Ya memang itulah etika politik, etika pemerintahan. Kenapa? Gentleman. Iya. Kita gimana mau nyuruh mundur ya? Jangan bilang mengatakan sulit. Itu persoalan kemauan politik. Kesepakatan aja kok. Ya. Jadi harus dicatatkan secara hukum itu. Dan kita harus mengerti bahwa demokrasi itu bukan pemilihan umum. Intinya itu demokrasi adalah bagaimana rakyat itu memerintah atas kehendaknya. Masa ada rakyat mau buruk? Konsep rakyat itu adalah semuanya baik. Dia adalah kehendak baik. Nah, rakyat kita sekarang yang sakit karena memilih pemimpin yang sakit. Akhirnya apa? Pemimpin ini menyakitkan kita. Menyakiti kita. Dievaluasi untuk pemilihan langsung ya. Ya pemilihan langsung kalau saya nggak usah dievaluasi lagi. Hasilnya sudah saya tulis. Iya. Sudah ada teori saya. Kenapa lagi Bali ini tawarkan itu? Tidak ada itu ya. Jadi saya mau dah, tidak ada pilihan. Kalau mau menghentikan selama ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itulah sistem politik yang paling hebat di dunia. Kenapa tidak percaya saya? Itu keahlian saya. Itu jurusan saya ilmu politik. Kenapa mendengarkan ilmu-ilmu lain? Dia tidak pernah belajar ilmu politik. Ya, ada namanya institusi penjelmaan rakyat. Ada dewan moralitas. Namanya apa? Dewan Pertimbangan Agung. DPA. Kenapa Anda dihapus itu? Hanya karena gagal mengisinya. Hanya karena penguasa sebelumnya mempermainkannya. Lembaga itu lembaga bagus. Bisa menegur presiden. Kenapa tiba-tiba diubah DPA menjadi One Team Press? Mudah-mudahan ini menggugah kesadaran masyarakat ya perbincangan kita ya. Ini perbincangan akademik. ini karena Mbak Leni datang ke rumah saya. Ya, jadi selain akademik kan nanti ditonton sama masyarakat. nggak ada masalah. Jadi tolong masyarakat yang tonton video saya, anggaplah saya berada di ruang kelas. Ya. Dunia saya, jangan hakimi saya lagi. Ya sedikit-sedikit saya disalahkan ya. Dosen soalnya kan. Iya, karena itu saya apa? Semua pemerintahan saya dukung. Dia saja yang tidak mau didukung. Sungguh, saya sekarang tidak ada. Saya sekarang tinggal berharap sama pemerintahan Prabowo. Apalagi anggaran dasar partainya memang sudah menyebutkan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ahli militer. Saya ahli militer dan politik. Saya sebut diri saya ahli militer dan politik karena S1 saya fokus di militer dan politik. Skripsi saya dibimbing oleh Jenderal Nasution, Pali Sadikin, Legend Sediman Suruh Hadi Projo. Beliau orang tua saya, dia mendidik skripsi saya. Saya paham militer Indonesia, militer revolusioner profesional. Yang dipikirkan dulu rakyat daripada negara. Coba itu. Karena itu saya berharap sama Prabowo. Disinilah harapan saya di sini. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Lah ini kan sudah lewat, 10 tahun kita menderita. Ya, itu dia. Kenapa tidak di tangan Prabowo perbaiki sekarang? Betul. Ada namanya Mulyadi di Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia saja, ini nama Mulyadi tidak pernah didengar. Banyak orang tidak tahu. Karena nama saya Mulyadi dikira orang Jawa biasa. Saya orang Bugis. Saya orang Bugis, Pak. Ya. Nama Bugis saya serem juga. Iya. Ya. Itu. Setelah dikonversi masuk ke Mulyadi itu rendah. Seharusnya saya cari nama tinggi juga. Nah, itu mungkin orang tidak kenal, menyepelekan saya. Padahal ide saya itu penting. Tolong didengarkan baik-baik. Ya. Mudah-mudahan sampai ke Pak Prabowo. Ya. Disertai saya di Universitas Indonesia melahirkan teori tentara revolusioner profesional. Itu teori tentara yang terbaik. Itu materi yang saya ajarkan di sekolah komando TNI gabungan di Bandung. Di Seskoat saya ajarkan itu teori itu. Ya, di Seskoal saya ajarkan teori itu. Di Angkatan Udara. Saya pengajar ini. Saya mengajar di militer. Saya mengajar di intelijen negara. Saya mengajar di kepolisian. Saya mengajar rakyat-rakyat Indonesia yang ada di Universitas Indonesia. Loh, kenapa Anda tidak mau percaya saya? Kenapa Anda tidak mau mendengarkan keluhan saya? Saya ini mengeluh. Ya, teori saya itu teori keluhan. Ini loh negara saya kurusak. Tolong diperbaiki. Sekarang rezim Prabowo saya berharap, ya.
Dan Bukan- sudah merasakan juga ada tanda-tanda ke arah sana. Ya, saya sudah melihat. Betul kan? Ya, saya melihatnya itu ada tanda-tanda itu. Ya, Jauh sekali dengan jangan Ya. jangan mengatakan bahwa itu memuji-muji lagi Prabowo. Enggak. beda. Ya, 2016 kami ketemu dengan Prabowo Jokowi. Jokowi itu menawarkan kerjasama. Forum Dokter Ilmu Politik kami bawa ke istana. Ketemu Jokowi tertutup, mendukung dengan memberikan masukan. Jokowi kemudian mengajak kami. Saya bilang sama teman, jangan itu tanya itu, masih ada pelakunya itu. Ndolu dari NTT, yang lain. Kan itu mahasiswa-mahasiswa saya juga sebagian. Ada Koni Rahakundini yang ikut. Ya, itu kan mahasiswa itu. Dia secara politik dia bisa masuk. Lo sudah masuk istana kok. Sudah berdialog presiden. Presiden menawarkan mau dibantu ya untuk memperbaiki itu mental bangsa. Saya bilang jangan terima itu. Kalau kau terima, kita sudah menyampaikan pendapat kita. Ya. Persis itu aja yang kita butuh. Kalau kita terima tawarannya nanti orang bilang, "Oh, ini alumni Universitas Indonesia pencari jabatan." Kami tidak mau dicap Universitas Indonesia itu alumninya pencari jabatan, penjilat, pemuji. Kami tidak mau. Ya kan? Kami mau bahwa dia berpartisipasi dengan baik, memberikan kontribusi yang terbaik kepada bangsa Indonesia, kepada negaranya. Itu yang kami mau. Terima kasih Mbak Le. Baru ini kita dengar ya berita itu. Iya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan kita bisa didengar sama para ilmuwan, para aktivis, kemudian ya penyelenggara negara ya terutama. Karena Yeah. memang ini adalah wilayahnya penyelenggara negara untuk memperbaiki depannya sistem negara namanya Yeah. ya bisa terperbaiki dengan niat yang baik. Kembali lagi ke undang-undang dasar. Sebenarnya ini juga mencerahkan. Ini asli, kemudian kita adendumnya. Ya. Jangan mengatakan, oh asli tidak diperbaiki, asli diadaptasikan. Misalnya gini, anggota MPR tadinya Raja Sultan tidak masuk, kita masukkan. Itu adendum namanya. Anggota DPR tadi ya yang isinya hanya partai politik sudah bisa kita isi anggota non partai politik. Itu adendum. Ya. Undang-undang dasar 1945 yang adendum. Ya, Ya. Baik. kita memperbaiki partai politik. Ya. Kita memperbaiki. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian kita adendum dengan baik, insya Allah saya jamin partai politik, dan ini partai politik harus ada di negara demokrasi, tapi bukan dihina. Harus ada wakil rakyat, tapi bukan dihina. Kita mudah-mudahan akan tercapai ya. Iya. Pak. Amin. Dan tentunya akan membersihkan oligarki tiga tadi. Iya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk tangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.